Pernahkah kamu merasa dikhianati oleh orang yang paling kamu cintai? Apa yang terjadi ketika cinta berubah menjadi luka? Simak cerita ini, yang penuh dengan pengkhianatan, kebangkitan, dan kejutan yang tak terduga. Halo, sahabat sehat. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan. Dari mana asal kalian? Ayo tulis di komentar. Ya, ini adalah kisah yang sangat emosional. Jadi pastikan untuk menonton sampai habis. Kehidupan selalu menghadirkan kejutan. Namun tidak ada yang lebih mengagetkan daripada kejadian yang terjadi pada hari itu. Saat tubuh terbaring tak berdaya di ruang rumah sakit. Dengan alat-alat medis yang terpasang di sana-sini, dunia terasa semakin jauh. Mata tertutup rapat. Hanya suara bip-bip alat monitor yang mengiringi setiap detik. Namun ada satu hal yang tak bisa dihentikan, pikiran yang tak terhindarkan. Dalam keadaan koma, saat tubuh terjaga dalam ketidakpastian, sebuah suara yang datang dari dekat begitu jelas terdengar. Suami, orang yang seharusnya menjadi pelindung, teman sejati dalam setiap langkah hidup, kini berdiri di samping ranjangku. Di tengah suasana sepi dan hening, kata-kata yang keluar dari bibirnya begitu menusuk. "Semoga kamu cepat meninggal," bisiknya pelan, seolah tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi padaku. Kata-kata itu langsung menghancurkan semua yang pernah ada di antara kami. Cinta yang pernah terasa indah kini berubah menjadi luka yang tak terperikan. Kecewa, bingung, marah. Semua perasaan itu datang begitu cepat. Seolah tubuhku yang terbaring ini bisa merasakannya meskipun kesadaran telah lama hilang. Bagaimana bisa seorang suami mengucapkan kalimat seperti itu kepada istrinya? Bagaimana bisa dia berharap kematianku datang lebih cepat? Semua kenangan indah yang dulu pernah kami bagi, seakan runtuh hanya dengan satu kalimat penuh kebencian. Namun, di balik semua itu, ada perasaan yang lebih dalam yang muncul. Saat mendengar kata-katanya, bukan hanya luka yang aku rasakan, tetapi juga kekuatan yang tidak pernah aku ketahui ada dalam diriku. Keputusan yang diambil dalam keadaan seperti ini akan menentukan siapa yang akan bertahan. Ada sebuah kekuatan misterius yang mulai muncul, seolah tubuh ini ingin bangkit, bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Rasa sakit yang kurasakan adalah sebuah panggilan untuk hidup, sebuah panggilan untuk tidak menyerah pada apapun yang datang. Meskipun suara hatiku penuh dengan kekecewaan, namun ada tekad untuk bertahan. Ada harapan untuk bangkit dari kegelapan, melawan pengkhianatan yang sudah terlalu jauh melukai. Mungkin kata-kata itu adalah pertanda bahwa hidup ini harus dijalani dengan keberanian, bahwa kebangkitan adalah sebuah perjalanan yang harus dilakukan meski dengan luka yang teramat dalam. Tak ada yang tahu seberapa kuat seseorang, sampai dia dihadapkan pada ujian terbesar dalam hidupnya. Saat itu, meskipun terbaring lemah dan tak berdaya, aku merasa ada harapan baru yang tumbuh di dalam hati. Harapan untuk kembali merasakan hidup yang penuh arti, meskipun harus berjalan tanpa orang yang dulu kuanggap paling berharga. Dalam hati, hanya satu kalimat yang muncul, "Aku harus bertahan." Seiring berjalannya waktu, tubuh yang terbaring lemah mulai memberikan tanda-tanda kehidupan. Meskipun kesadaranku masih terbelenggu dalam kegelapan koma, ada suatu perasaan yang mulai merayap perlahan, begitu halus namun pasti. Mungkin itu hanya insting, atau mungkin tubuhku merespon sesuatu yang lebih besar daripada sekadar fisik. Bagaimanapun, detik demi detik, napasku semakin teratur. Mesin yang semula menunjukkan angka yang tidak menentu, kini tampak lebih stabil. Namun, hal yang lebih mengejutkan dari segala apa yang terjadi adalah perasaan yang tumbuh di dalam hati, keinginan untuk bertahan hidup. Di tengah kekosongan itu, entah dari mana, hadir sebuah suara yang mengingatkan bahwa ada banyak hal yang belum diselesaikan dalam hidup ini, hal-hal yang jauh lebih besar dari sekadar perasaan terluka oleh kata-kata suami yang sudah hilang makna. Dalam keterbatasan dan keheningan, tubuh ini mulai merasakan sedikit demi sedikit apa yang bisa dilakukan. Seperti seorang pejuang yang bangkit dari luka-luka panjang, aku merasa sebuah kekuatan luar biasa meluap,
meski aku tidak tahu persis bagaimana kekuatan itu bekerja. Pikiranku mulai merespon, meskipun sangat lemah, untuk berpegang pada harapan yang lebih besar. Ada satu hal yang harus dipahami, meski tubuh ini dalam keadaan rapuh, tapi semangat hidup tetap tidak bisa dihapuskan oleh apapun. Bahkan dalam kegelapan yang paling dalam, masih ada secercah cahaya yang bersinar, memberi harapan bahwa sebuah kebangkitan itu mungkin saja terjadi, bahkan tanpa disadari. Ada rasa keberanian yang mulai terlahir dari dalam, menantang rasa takut yang selama ini menggelayuti. Kekuatan yang tidak pernah terasa sebelumnya itu, seperti api kecil yang mulai menyala di dalam diriku. Setiap detik yang berlalu, tubuh ini semakin sadar, seolah semakin kuat. Ada perasaan bahwa meskipun suamiku menginginkan kepergianku, aku masih punya pilihan untuk memilih jalan hidupku sendiri. Suara bisikan yang datang dari hatiku semakin jelas, kamu berhak untuk memilih hidup ini. Tidak ada yang bisa merampas hak itu, bahkan jika itu berarti harus menghadapi kenyataan pahit. Sambil menahan perasaan yang masih penuh dengan amarah dan kecewa, rasa sakit fisik perlahan-lahan bisa diterima. Kekuatan itu seperti datang dari suatu tempat yang lebih dalam, lebih kuat dari apa yang terlihat di permukaan. Aku mulai merasakan bahwa ketakutan yang menyelimutiku sebelumnya perlahan mulai menghilang. Tidak ada yang lebih indah dari kebebasan untuk hidup. Bahkan dalam keadaan koma, aku bisa merasakan kebebasan itu datang, meski hanya dalam bentuk semangat dan tekad untuk kembali. Aku juga mulai berpikir bahwa mungkin kata-kata suami itu bukan hanya sebuah kebencian semata. Mungkin itu adalah cara hidupnya untuk melepaskan dirinya sendiri, untuk menghindari kenyataan bahwa dia tidak mampu lagi memberikan apa yang kuinginkan. Dan, mungkin juga, itu adalah cara hidupnya untuk mengatasi perasaan bersalah yang menyesakkan dadanya. Namun, yang pasti adalah, aku kini merasa lebih bebas. Aku bebas untuk menentukan jalan hidupku sendiri, bebas dari pengkhianatan, dan bebas dari rasa takut yang selama ini mencekik. Setiap detik yang berlalu, tubuh ini semakin siap untuk bangkit, dengan tekad yang lebih kuat. Kini, setelah melawan segala luka, baik fisik maupun emosional, aku merasa diriku kembali menemukan arti hidup, dan itu lebih berharga daripada apapun. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Setelah sekian lama terbaring dalam ketidakpastian, akhirnya kesadaran kembali menyapa, meski dalam kondisi tubuh yang masih lemah. Terasa seperti sebuah perjalanan panjang yang baru saja dimulai. Sebuah kebangkitan yang penuh dengan rasa sakit namun juga penuh dengan harapan. Saat mata terbuka, dunia sekitar tampak kabur. Namun ada satu hal yang jelas terlihat. Suamiku berdiri di samping tempat tidurku, wajahnya tampak cemas. Mungkin itu adalah bentuk penyesalan yang mulai muncul. Atau mungkin juga hanya kebingungannya menghadapi kenyataan bahwa aku masih hidup setelah kata-kata yang telah dia ucapkan sebelumnya. Namun, tidak ada yang bisa membenarkan apa yang sudah terjadi. Tidak ada kata-kata yang bisa menghapus rasa sakit yang terlanjur tertoreh begitu dalam. Seiring dengan kembalinya kesadaran, seluruh tubuh terasa sangat berat. Setiap inci kulit, setiap otot yang lelah, bahkan setiap tulang yang merasa patah, semuanya berteriak meminta istirahat. Tetapi ada sesuatu yang lebih kuat, lebih mendalam, yang terus menggerakkan tubuh ini untuk bangkit. Meski suamiku berdiri di sana, dengan wajah yang penuh kebingungan, aku merasa bahwa keputusan untuk bertahan hidup ini bukan hanya tentang aku lagi. Ini adalah pilihan untuk tidak membiarkan diriku dihancurkan oleh kata-kata seorang yang pernah kupercayai. Ini adalah tentang meraih kembali kendali atas hidupku. Tentang menunjukkan pada dunia bahwa tidak ada yang bisa merampas kebahagiaan dan masa depan seseorang. Suamiku yang dulu selalu menjadi tempatku berbagi cerita dan mimpi kini berdiri di sana dengan tatapan kosong. Wajahnya yang dulu penuh dengan kebahagiaan kini hanya menyisakan penyesalan. Namun, aku sadar, tidak ada gunanya mencari pengakuan atau penyesalan dari orang yang telah melukai hati ini. Yang lebih penting adalah bagaimana aku bisa menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Bagaimana aku bisa melangkah maju tanpa terbebani oleh kata-kata dan pengkhianatan yang pernah terjadi. Suamiku mungkin merasa bersalah, tetapi itu bukanlah masalahku lagi.
Masalahku kini adalah bagaimana cara mengatasi rasa sakit. Bagaimana cara untuk melanjutkan hidup dengan penuh keberanian, tanpa rasa takut akan masa depan yang tidak pasti. Seiring berjalannya waktu, aku mulai berbicara dengan suara yang lemah, namun tegas. Setiap kata yang keluar adalah sebuah pernyataan bahwa meskipun dia menginginkan kepergianku, aku tetap memilih untuk hidup. Dengan setiap kata yang terucap, rasanya semakin jelas bahwa tidak ada yang bisa memaksa kita untuk menyerah pada hidup. Bahkan dalam kondisi yang paling rapuh sekalipun, ada kekuatan dalam diri manusia untuk memilih hidup, untuk melawan keterpurukan. Kata-kata yang semula begitu berat kini mulai mengalir dengan penuh keyakinan. Aku sudah bangkit, dan aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini mengalahkanku. Ungkapku dengan suara yang meski lemah, namun penuh dengan makna. Saat itu, suamiku hanya terdiam. Tidak ada kata yang keluar dari bibirnya. Dia hanya menatapku, mungkin dengan rasa penyesalan yang lebih dalam daripada apa yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku tidak mengharapkan permintaan maaf dari orang yang telah begitu mudah mengucapkan kata-kata menyakitkan. Yang lebih penting adalah bagaimana aku bisa menyembuhkan diriku sendiri. Bagaimana aku bisa melanjutkan perjalanan ini tanpa beban yang dia bawa. Kekuatan untuk hidup bukanlah tentang membalas dendam atau menuntut keadilan, melainkan tentang memberi diri kesempatan untuk tumbuh lebih kuat dari setiap luka yang pernah ada. Saat itu, aku menyadari bahwa hidup ini adalah perjalanan yang tidak bisa ditentukan oleh siapapun, bahkan oleh orang yang paling kita cintai. Aku memutuskan untuk melanjutkan hidup ini tanpa rasa benci atau dendam. Suamiku, yang dulu menjadi bagian dari hidupku, kini hanya bagian dari masa lalu yang harus aku lepaskan. Hari itu adalah titik balik yang menunjukkan bahwa kebangkitan bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita memulihkan hati yang terluka, bagaimana kita memilih untuk melangkah meski jalan yang ada penuh dengan duri dan kerikil. Hari-hari berlalu dengan lambat, namun semakin jelas bahwa waktu tidak akan kembali seperti semula. Tubuh yang perlahan sembuh memberikan harapan, meskipun setiap langkah terasa berat dan penuh perjuangan. Namun, yang lebih sulit dari segalanya bukanlah fisik, melainkan emosi yang menggerogoti hati. Suamiku, yang dulu selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupku, kini hanya seorang asing di hadapanku. Rasa sakit yang dia sebabkan tak hanya terletak pada kata-kata yang menusuk, tetapi juga pada perasaan kehilangan yang datang begitu mendalam. Mungkin dia tidak pernah tahu betapa hancurnya hati ini, tapi aku belajar bahwa hidup tidak bisa hanya berfokus pada perasaan yang disakiti. Ada perjalanan yang harus ditempuh, ada keputusan besar yang harus dibuat. Keputusan itu adalah bagaimana aku bisa melepaskan masa lalu dan melanjutkan hidupku tanpa beban. Setiap kali suamiku mencoba untuk berbicara, ada perasaan kesulitan dalam dirinya, seperti ada sesuatu yang menghalangi kata-kata keluar. Dia tahu, mungkin, bahwa kata-katanya tidak bisa diperbaiki begitu saja. Namun, aku tidak menginginkan kata-kata itu lagi. Apa yang lebih penting adalah tindakan, bukan ucapan kosong yang hanya menambah luka. Seiring waktu, perasaan kecewa itu mulai berubah. Bukan karena aku tidak merasa sakit lagi, tetapi karena aku memahami bahwa menyimpan rasa sakit hanya akan membuatku terbelenggu. Tidak ada gunanya berlarut-larut dalam penyesalan yang tidak akan mengubah apapun. Pada titik ini, aku tahu, jalan terbaik adalah melepaskan. Suamiku mulai merasa terasingkan, tidak hanya karena pengkhianatannya sendiri, tetapi juga karena aku mulai menunjukkan bahwa aku bisa hidup tanpa dirinya. Mungkin dia mulai menyadari bahwa tidak semua luka bisa disembuhkan dengan kata-kata atau penyesalan. Ada hal-hal yang harus diselesaikan dengan tindakan, dengan kesadaran bahwa tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk melanjutkan hidup, bahkan jika itu berarti harus melangkah sendirian. Aku tidak menginginkan kebahagiaan dari penyesalan atau kata-kata manis yang datang terlambat. Kebahagiaan itu datang dari dalam diriku sendiri, dari kekuatan yang aku temukan dalam proses pemulihan ini. Terkadang, perasaan untuk melepaskan itu datang perlahan-lahan, seperti angin yang berhembus lembut, membawa ketenangan di tengah kegelisahan. Keputusan untuk berpisah bukanlah keputusan yang datang dengan mudah.
Namun itu adalah langkah yang harus diambil. Setiap kali aku menatap suamiku, hatiku tidak lagi merasa terikat. Ada perasaan kosong yang muncul, bukan karena aku tidak mencintainya lagi, tetapi karena aku tahu, cinta yang sejati harus didasarkan pada kepercayaan dan rasa hormat yang sudah hilang sejak lama. Suami yang pernah aku percayai kini menjadi seseorang yang tak lagi bisa aku kenali. Namun, itu bukanlah kesalahan satu pihak saja. Ada bagian dariku yang juga terjebak dalam hubungan yang tidak lagi sehat, dan keputusan ini adalah langkah pertama untuk keluar dari jeratan tersebut. Melepaskan bukan berarti aku menyerah pada segala yang telah terjadi. Justru, itu adalah bentuk keberanian terbesar yang bisa dimiliki seseorang. Keberanian untuk memulai kembali, untuk memberi kesempatan pada diri sendiri untuk menemukan kebahagiaan yang hilang. Ada banyak hal yang perlu dijalani, dan hidup ini penuh dengan kemungkinan. Aku memilih untuk melihat ke depan, untuk terus berjalan meskipun tanpa dia di sisiku. Menyadari bahwa hidup ini berharga untuk dijalani, meski diwarnai dengan luka dan pengkhianatan. Dengan setiap langkah, aku semakin merasa bebas, seolah ada beban besar yang terangkat dari pundak. Perlahan, dunia mulai terbuka lagi. Meskipun jalan itu penuh dengan ketidakpastian, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Kehidupan kembali menunjukkan warna-warnanya yang lebih cerah, meskipun itu hanya sedikit demi sedikit. Setiap hari membawa kesempatan baru untuk tumbuh dan berkembang. Aku tahu, meski perjalanan ini terasa panjang, akhirnya aku akan sampai pada tempat yang lebih baik. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan, menuju pemulihan sejati, dan menuju hidup yang lebih baik tanpa pengkhianatan atau rasa sakit yang menyakitkan. Pada akhirnya, aku akan menemukan kedamaian, meskipun tidak lagi bersamanya. Saat langkah demi langkah diambil, perasaan semakin jelas bahwa jalan untuk pulih memang tidak mudah. Hari-hari berlalu, dan dengan setiap detik yang melewati kesulitan, dunia perlahan terasa kembali terhubung. Namun, proses penyembuhan tidak datang begitu saja. Ada banyak malam yang penuh dengan kesendirian, ada banyak detik yang terbuang untuk mempertanyakan pilihan yang telah diambil. Tetapi di dalam kesendirian itulah, muncul sebuah kenyataan yang tidak bisa disangkal. Proses untuk melepaskan adalah hal yang paling kuat yang bisa dilakukan. Tidak ada yang bisa lebih membebaskan daripada memutuskan untuk hidup kembali. Meskipun dunia terasa sepi dan penuh dengan ketidakpastian. Melepaskan suami bukan berarti membenci segala yang telah terjadi di masa lalu. Itu adalah langkah untuk memberi ruang bagi diri sendiri. Memang, cinta tidak bisa begitu saja dipadamkan dengan keputusan satu malam. Namun, waktu mengajarkan bahwa perasaan bisa berubah, dan dengan itu, cara pandang terhadap masa lalu juga berubah. Mungkin ada saat-saat ketika kenangan manis bersama suami datang kembali, tetapi kenangan itu tidak cukup kuat untuk mengatasi pengkhianatan yang telah menggores luka mendalam. Rasa kecewa dan perasaan terluka yang lebih besar daripada kebahagiaan yang pernah ada menjadi alasan yang kuat untuk melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu. Hari demi hari, kebebasan mulai terasa semakin dekat. Bahkan saat berada dalam kesendirian, ada kedamaian yang lebih dalam. Menyendiri bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, tetapi justru menjadi momen untuk meresapi diri. Tidak lagi ada suara-suara penuh penyesalan atau kata-kata kosong dari seseorang yang pernah dianggap sangat berarti. Tidak ada lagi yang mengendalikan hidup ini. Keputusan untuk berpisah membebaskan diri dari perasaan terjebak dalam hubungan yang tidak lagi sehat. Dunia, yang semula terasa begitu gelap, mulai memunculkan secercah cahaya. Tidak ada yang lebih menenangkan selain menemukan kekuatan dalam diri untuk memulai sesuatu yang baru. Setiap langkah yang diambil bukan hanya tentang fisik yang pulih, tetapi juga tentang kebangkitan hati yang telah lama terluka. Memang, tidak mudah untuk memaafkan dan melupakan, tetapi itu adalah bagian dari perjalanan. Untuk beberapa waktu, mungkin perasaan sakit itu datang kembali. Ada saat-saat ketika pikiran akan kembali pada masa lalu dan menyesali semua yang hilang. Tetapi semakin lama,
semakin bisa diterima bahwa setiap hal yang terjadi adalah bagian dari takdir yang tidak bisa diubah. Yang bisa dilakukan sekarang adalah memilih untuk berjalan ke depan, untuk merangkul kehidupan yang baru, dan untuk menemukan kebahagiaan tanpa bergantung pada siapapun. Mungkin, pada awalnya, dunia terasa begitu asing. Suami yang dulu adalah teman hidup, kini hanya menjadi bayang-bayang di belakang. Namun, semakin hari, semakin terasa bahwa ada banyak hal yang bisa ditemukan kembali dalam diri sendiri. Kebahagiaan yang dulu mungkin didapatkan dari orang lain, kini bisa ditemukan di dalam diri. Seiring berjalannya waktu, kebebasan ini memberi ruang untuk belajar kembali bagaimana mencintai diri sendiri, untuk merasakan hidup dengan cara yang berbeda. Tanpa pengkhianatan, tanpa rasa takut, dan tanpa beban yang selama ini membelenggu hati. Pada titik ini, wanita itu menyadari bahwa hidup ini tidak bergantung pada siapapun. Tidak ada yang bisa menentukan kebahagiaan selain dirinya sendiri. Mungkin perjalanan ini penuh dengan cobaan, namun setiap ujian yang datang justru membuatnya semakin kuat. Kebebasan yang ditemukan tidak hanya sekadar melepaskan masa lalu, tetapi juga menerima kenyataan bahwa hidup ini akan terus berlanjut dengan atau tanpa siapapun di sampingnya. Menghadapi masa depan dengan keyakinan yang lebih besar, dan membuka hati untuk kemungkinan-kemungkinan baru yang akan datang. Waktu terus berjalan, dan dengan setiap hari yang berlalu, semakin terasa bahwa perjalanan menuju kebebasan telah memasuki babak baru. Tidak lagi ada rasa takut yang membelenggu, tidak ada lagi keraguan yang menghalangi langkah. Semua yang telah terjadi kini menjadi bagian dari masa lalu. Dan meskipun luka itu pernah terasa sangat dalam, ada sebuah kekuatan yang tumbuh dengan diam-diam. Itu bukan kekuatan fisik, tetapi kekuatan batin yang berasal dari keputusan untuk melangkah maju tanpa beban yang dulu mengikat. Tidak lagi terikat pada orang yang pernah menjadi bagian dari hidup, dan lebih penting lagi, tidak terikat pada perasaan sakit yang dulu sering menguasai hati. Proses pemulihan itu tidaklah instan, dan ada banyak hal yang masih perlu dipahami. Namun, yang paling terasa adalah kebebasan yang datang bersama pemahaman bahwa hidup ini adalah milik pribadi, dan setiap orang memiliki hak untuk mengendalikan arah hidupnya sendiri. Tidak ada yang bisa mengambil kebahagiaan atau kedamaian dari diri, kecuali jika diberi izin. Dengan setiap langkah, wanita itu semakin yakin bahwa masa depan yang lebih baik sedang menantinya, meskipun penuh ketidakpastian. Namun, ada satu hal yang jelas, perjalanan ini tidak akan lagi ditempuh dengan perasaan terluka atau dengan beban pengkhianatan yang dulu membebani. Mungkin masih ada saat-saat ketika kenangan lama datang menghampiri. Bayang-bayang suami yang dulu sangat dekat kini hanya sekadar bayangan yang samar. Namun, dengan berjalannya waktu, kenangan itu mulai memudar, digantikan oleh pemahaman yang lebih dalam tentang arti kebebasan sejati. Tidak ada lagi penyesalan yang menghalangi langkah. Setiap hari yang baru datang dengan harapan baru, dengan kemungkinan baru yang terbuka di depan mata. Dunia yang semula tampak gelap kini dipenuhi cahaya harapan, seolah memberi tanda bahwa kehidupan ini masih memiliki banyak hal indah yang menunggu untuk ditemukan. Kini, tidak lagi ada perasaan terikat pada masa lalu atau pengkhianatan yang pernah terjadi. Suami yang dulu hadir dalam hidupnya kini hanya tinggal kenangan, yang meskipun pernah memberi kebahagiaan, tidak lagi bisa menghalangi jalan yang sudah dipilih. Dalam setiap detik yang berlalu, wanita itu mulai merasakan kedamaian yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Tidak ada lagi ketakutan untuk menghadapi masa depan, karena dia tahu bahwa masa depan ini miliknya untuk dijalani. Tidak ada yang bisa mengubahnya, dan tidak ada yang bisa mengambil kendali atas hidupnya kecuali dirinya sendiri. Setiap langkah yang diambil kini penuh dengan kesadaran bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri. Terkadang, kita harus melewati rasa sakit dan kekecewaan untuk benar-benar memahami arti kebebasan dan kedamaian. Tidak ada yang perlu disesali lagi, karena segala yang terjadi adalah bagian dari perjalanan hidup yang telah membentuknya menjadi seseorang yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Terkadang, kita harus melepaskan sesuatu yang kita anggap penting, untuk memberi ruang bagi hal-hal yang lebih besar dan lebih berarti. Pada akhirnya,
Kebebasan yang dirasakan bukan hanya tentang melepaskan seseorang atau sesuatu, tetapi juga tentang melepaskan perasaan yang pernah mengikat dan membelenggu hati. Ini adalah kebebasan untuk mencintai diri sendiri, untuk merayakan hidup tanpa ketakutan, dan untuk menerima bahwa masa depan selalu memiliki potensi untuk lebih baik. Dunia yang dulunya terasa menakutkan kini mulai tampak lebih cerah, lebih penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Semua yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk melangkah, untuk menerima kenyataan, dan untuk memulai babak baru dalam hidup yang penuh dengan harapan dan potensi. Jangan pernah biarkan kata-kata negatif seseorang mengalahkanmu. Ketika dunia mengira kamu akan jatuh, bangkitlah lebih kuat. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Ayo berbagi cerita dan dukungan di komentar, dan mari kita saling menguatkan. Tuhan memberkati kita semua.